Yo, halo what's up boys, kembali lagi di Recappers Film setelah 1 tahun tidak upload. Kali ini saya akan merekap sebuah film bertemakan perang yang berjudul Sniper The White Raven. Sesuai judulnya, film ini berkisah tentang seorang sniper dari Ukraina dengan latar belakang film saat penyerangan ke Donbas oleh Rusia di tahun 2014. Dan mari kita merekapnya. Film dimulai dengan seorang wanita dengan pakaian kamuflase. Dia melakukan hal itu untuk bisa menggambar seekor burung. Setelah melakukan aktivitasnya, dia kembali ke rumah dan kita akan melihat tokoh utama kita di film ini yaitu Mykola Voronenko. Dan wanita dengan pakaian kamuflase tadi adalah istrinya yaitu Nastia. Ketika Nastia sampai ke rumah, dia membangunkan Mykola. Bukannya menyiapkan makanan atau menyuruhnya mandi, mereka berdua malah icikui uhui uhui, yang tentu saya nggak bisa liatin karena berakibat dolar kuning. Setelah bericikui uhui uhui, Mykola pergi berangkat ke kampus karena dia adalah seorang dosen dengan gelar sarjana matematika, fisika, dan juga ekologi. Saat sampai di kampus, Mykola melihat berita ada 100 orang demonstran yang ditembaki di Kiev oleh pasukan khusus. Dan diberitakan juga Presiden Ukraina pada saat itu, Viktor Yanukovych, malah pergi ke Rusia di saat Crimea sudah dikuasai sepenuhnya oleh tentara Putin. Ketika Mykola sedang mengajar fisika, seorang murid yang bernama Ivan malah tidak memperhatikan dan justru mengacau. Mykola yang ingin melihat seberapa pintarnya Ivan menyuruhnya untuk menjawab pertanyaannya di bor. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Mykola, Ivan justru membuat gambar burung yang sering kita jumpai di Indonesia. Di saat kelas berakhir, Ivan berkata kepada Mykola jika dia hanyalah orang luar yang tidak tahu diri. Suatu hari rumah Mykola dan Nastia didatangi oleh reporter karena uniknya kehidupan mereka yang memilih untuk tinggal di alam daripada kota. Di sini Mykola mengatakan jika dia mengambil langkah ini agar dekat dengan alam karena dia adalah seorang sarjana ekologi. Bahkan Mykola ingin membesarkan anaknya di sini karena ternyata Nastia sedang hamil akibat ichikiwi uhui uhui tempo hari. Saat ditanya apakah simbol yang terdapat di depan rumah, Mykola menjawab itu adalah lambang telapak gagak putih, simbol leluhur mereka. Sesaat ketika masuk ke dalam rumah, si reporter ini merasa jijik dan aneh dengan keluarganya Mykola. Wawancaranya pun berakhir dan tidak pernah tayang di TV Indosiar. Mykola dan Nastia hidup bahagia sebagai pasangan suami istri. Di suatu malam, Nastia memberikan sebuah patung kepada Mykola dan berkata bahwa ini adalah malaikat pelindung untuk Mykola. Di sisi lain, sebuah regu militer Rusia menembus perbatasan negara. Mereka ditugaskan untuk membuat kekacauan. Pagi harinya seperti biasa, Mykola pergi untuk mengajar. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan orang berseragam militer lengkap dengan senjata. Ketika sampai di kampus, Mykola terkejut melihat kampus yang sepi dan hanya dialah dan Pak Security yang berada di sana. Di ruang guru, Mykola melihat berita terjadi kekacauan di semua tempat karena Rusia menyerang daerah Donbas. Seketika dia terpikirkan dengan istrinya yang sendirian di rumah, berikut 2 orang bersenjata yang ia lewati saat ke kampus. Mykola pun langsung bergegas pulang. Namun sialnya di saat yang sama, Nastia juga akan pergi untuk mengamar hewan dengan pakaian kamuflasenya. Di kejauhan saat Mykola pulang, dia melihat jika istrinya sedang dipukuli oleh 2 tentara Rusia tadi karena dianggap mata-mata. Ketika ingin membantu, Mykola juga ikut dihajar oleh tentara-tentara tadi. Mykola yang tidak berdaya hanya bisa meminta belas kasihan karena Nastia sedang hamil. Salah satu dari tentara itu masuk ke rumah dan membakar rumah milik Mykola. Di saat tentara itu akan pergi, Nastia malah melempar batu namun dirinya malah ditembak dan meninggal di tempat. Mykola yang menyaksikannya hanya bisa pasrah di saat istrinya ditembak dan rumahnya dibakar. Setelah beberapa waktu, datang 2 orang yang ternyata mereka ini adalah pasukan paramiliter Ukraina yang sedang patroli. Setelah memastikan Mykola adalah warga Ukraina, 2 orang tadi membantu Mykola untuk menguburkan Nastia. Dengan berat hati, Mykola harus berpisah dengan istri bersama kenangannya di rumah ekologi yang ia bangun bersama. Mykola hanya bisa menemukan hadiah pemberian dari istrinya yaitu patung yang disebut oleh Nastia adalah malaikat pelindung untuk Mykola. Karena Mykola tidak tahu harus berbuat apa, dia ikut bersama 2 paramiliter tadi ke camp. Di saat sampai ke camp, komandan memarahi anak buahnya karena telah membawa orang asing. Mykola dicurigai sebagai mata-mata karena ditemukan di tempat tak berpenghuni. Namun Mykola meminta agar bisa bergabung dengan grup perlawanan untuk mengalahkan musuh dan mengusirnya dari Ukraina. Melihat keseriusan Mykola, komandan pun mengizinkannya untuk bergabung. Karena Mykola baru bergabung, dia masih kesulitan untuk bongkar pasang senjata AK dan malah diberikan tutorial oleh seorang perempuan. Di saat pengujian ketahanan fisik, Mykola meminta izin kepada komandan agar diperbolehkan menggunakan julukan Raven atau Gagak. Komandan mengizinkan Mykola memiliki julukan tersebut, namun dengan syarat harus membereskan latihan lainnya.
Hari demi hari Mikola terus berlatih dan berlatih, bahkan bongkar pasang senjata AK merupakan aktivitas harian wajib baginya. Dan tibalah saat dimana kesatuan militer Ukraina membutuhkan sniper untuk ditempatkan di front depan. Ketika para kadet ditanyai oleh komandan, hanya beberapa orang yang tertarik, dan salah satunya yaitu Mikola. Namun komandan mengolok Mikola, bagaimana dirinya bisa menjadi seorang sniper, sedangkan saat bongkar pasang senjata dia selalu gagal. Namun Mikola meminta izin untuk diberikan kesempatan. Dia juga menekankan bahwa dia bisa membongkar pasang senjata AK dalam 20 detik. Ketika AK sudah disediakan, Mikola menantang dirinya sendiri untuk melakukannya dengan mata tertutup. Orang-orang pun terkejut di saat Mikola melakukan bongkar pasang dengan sangat cepat dan tepat. Bahkan Mikola menyelesaikannya dalam waktu 18 detik dan mendapatkan tepuk tangan. Setelah saat itu, Mikola dan beberapa orang yang bergabung dilatih untuk menjadi seorang sniper yang handal. Mulai dari teori sampai di saat Mikola diberikan senjata yang berbeda dari teman-temannya. Mikola diberikan senjata SKS sedangkan teman-temannya diberi SVD Dragonov. Di saat Mikola protes dengan senjatanya, dia malah dimarahi dan karena tidak ada pilihan lain, dia pun menerima senjata SKS-nya itu. Sebelum latihan menembak, Kapten memberikan pelajaran teori tentang senjata-senjata yang dipakai, mulai dari Dragonov, SKS, dan juga Remington. Saat latihan menembak, semua kadet diperintahkan agar tidak bergerak dalam kondisi apapun. Dan salah satu tesnya adalah pelatih menembakkan peluru di dekat posisi para kadet. Dan jika mereka bereaksi, mereka gagal. Hanya 3 orang yang berhasil pada tes ini, dan salah satunya yaitu Raven atau Mikola. Ketika latihan dilanjutkan, semua kadet diperintahkan untuk menembak di saat skop mereka ditutupi. Namun Raven gagal di tes ini. Karena seorang sniper harus bisa membunuh musuhnya dari jauh, menghitung jarak tembak adalah hal wajib dan Kapten memberikan pertanyaan matematika kepada para kadet. Mikola yang merupakan dosen matematika dan juga fisika berhasil menjawab semua pertanyaan Kapten sebelum yang lainnya berhasil menjawab. Di mana ilmu yang Mikola punya sangat-sangat membantunya menjadi seorang sniper. Tibalah di saat ujian akhir, di mana para kadet harus menembak dalam keadaan gelap dan diberikan sekali kesempatan untuk menembak. Ketika semua orang sudah menembak target, Raven menunggu saat yang tepat dan berhasil mendapatkan 3 poin plus untuknya. Keesokan harinya semua kadet resmi lulus dan menjadi seorang sniper. Suatu hari para atasan militer mengetahui tentara Rusia mendirikan checkpoint di sebuah jembatan. Para atasan ini ingin segera mengamankan checkpoint tersebut karena dikhawatirkan akan menjadi pangkalan Rusia. Mikola, Kapten, dan juga tim serbu diperintahkan untuk mengamankan posisi jembatan. Tapi di saat diberi aba-aba untuk menembak, datang mobil warga sipil yang ingin melintas. Saat diberhentikan dan ditanyai soal dokumen, tentara Rusia malah berlaku kasar dan menggeledah mobil. Karena situasi yang mengancam jiwa warga, Kapten memerintahkan untuk menyerang. Saat jembatan sudah aman dari tentara Rusia, Kapten memberikan selamat kepada Raven kalau telah menyelesaikan misi pertamanya. Di lain tempat, rekan sniper Mikola juga sedang menjalankan misi. Mereka mengenap-enap namun posisinya diketahui oleh seorang sniper Rusia bernama Seri. Seri pun bersiap dengan menyalakan kamera dan menembak temannya Mikola. Di saat pulang ke markas, Dunai hanya bisa diam ketika ditanyai kemana Klim. Semua orang bersedih karena kehilangan salah satu teman seangkatannya. Suatu hari para sniper pergi lagi untuk menjalankan misi menyergap patroli Rusia. Di saat jebakan sudah dipasang, betapa terkejutnya Mikola ketika melihat salah satu muridnya yaitu Ivan malah menjadi relawan Rusia. Sesudah bom diledakkan, Kapten berkata kepada Mikola agar jangan bersedih untuk Ivan yang telah berkhianat kepada negaranya sendiri. Di saat beristirahat, Kapten mengambil foto keluarganya. Mikola yang penasaran meminta izin untuk melihat foto itu. Mereka berdua berbagi cerita di mana Kapten merahasiakan dinas kemiliterannya kepada 2 putri yang dia miliki. Dia bersama istrinya setuju untuk merahasiakannya dan anak-anak Kapten hanya tahu jika dia sedang dalam perjalanan bisnis. Ketika Kapten menanyai tentang patung yang sering dibawa oleh Mikola, Mikola menjawab itu adalah simbol keluarga untuknya. Keesokan harinya militer Ukraina mengamankan parit sedangkan para sniper bersiap di posisi. Di lain tempat pasukan Rusia bersiap-siap untuk menyerang. Ketika sedang mengamati posisi musuh, Raven melihat orang yang membunuh istrinya. Dia meminta izin kepada Kapten untuk menembak, tetapi izin tidak diberikan. Raven yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan meminta izin sekali lagi kepada Kapten. Walaupun sudah dilarang untuk menembak, Mikola yang sudah diselimuti kemarahan malah mengabaikan perintah dan menembak orang yang membunuh istrinya. Yang tidak mereka ketahui, Seri juga berada di sana untuk membantu penyerangan. Di saat Kapten melihat Seri, dia memberitahu Mikola untuk menembak. Ketika tembakan dilepaskan Seri, Kapten terbunuh.
Karena lokasi Mikola ketahuan, dia dengan cepat membawa tubuh Kapten ke sebuah lubang agar tidak terkena mortir. Raven berhasil hidup, namun dengan kecerobohannya, Kapten harus meninggal. Saat pulang ke markas, Mikola sangat menyesal atas kematian Kapten, orang yang sudah mengajarkannya banyak hal tentang sniper. Dia malah menuruti keinginannya untuk balas dendam daripada menuruti perintah Kapten. Atasan yang mengetahui hal itu berkata kepada Mikola bahwa intelijen sedang berusaha menemukan orang yang menembak Kapten, dan jika identitas orang tersebut sudah diketahui, Mikola lah yang akan dikirim untuk membereskannya. Beberapa hari kemudian, Mikola sedang dalam misi untuk membunuh 2 sniper yang mengganggu patroli militer Ukraina. Вот ты сука. Untungnya Mikola berhasil walaupun tangannya tertembak. Dikala sedang bersantai, Mikola ditelepon oleh atasannya untuk segera datang ke markas besar karena identitas sniper yang membunuh Kapten sudah terungkap. Mikola pun lantas pergi ke Mabes. Saat sedang di briefing, atasan menjelaskan bahwa sniper yang sedang buron ini merekam aksinya saat menembak untuk menurunkan moral prajurit Ukraina. Dia sudah membunuh 5 sniper dan 3 pemegang senjata mesin. Satu prajurit memberikan saran untuk menggunakan ranjau di lokasi seri si sniper Rusia. Namun Mikola menjawab jika hal itu mustahil dilakukan karena di tempat persembunyiannya seri terdapat zat kimia berbahaya dan jika meledak bisa berakibat fatal untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu semua sniper yang ada dipanggil untuk mengepung tempat persembunyian sniper Rusia ini. Sedangkan Mikola ditugaskan untuk menyelinap masuk dan membunuh seri. Ketika semua prajurit sudah siap dan Mikola juga berhasil menyelinap masuk, dia berhasil membunuh 2 orang prajurit yang sedang berjaga dan salah satu dari mereka adalah orang yang membakar rumahnya Mikola. Ketika Kapten menembakkan senapan mesinnya, operasi pun dimulai. Mengetahui posisinya diserang, Seri meminta bantuan dan diperintahkan untuk menahan posisinya selama 10 menit. Setelah menghabisi orang-orang di dalam gedung, pasukan Rusia datang untuk membantu. Namun karena posisi tim sniper yang sangat jauh, mereka pun dibantai. Setelah situasi dinyatakan aman, Mikola pun pergi ke rumah lamanya untuk mengunjungi makam istrinya. Film ditutup dengan Mikola yang menjadi sniper untuk melindungi Ukraina dari serangan Rusia dan film pun tamat. Oke boys, filmnya sampai sini aja. Bisa dibilang situasinya sangat menggambarkan kondisi di Ukraina sana, di mana warga sipil ikut melawan Rusia. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa buat like dan subscribe. Buat kalian yang suka dengan game perang, bisa nonton di channel gamingku namanya Kaiser Afresh. Dan I see you in next video. Bye bye.